Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gurnadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang terdahulu tentang pubertas kedua, mitos atau realitas. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada waktu yang lalu kita sudah berbincang-bincang tentang pubertas kedua, Pak Paul ya. Nah, mungkin sebagian pendengar kita tidak sempat mendengar pada waktu itu. Pak Paul berkenan untuk menjelaskan ulang itu beberapa fakta-fakta pubertas kedua di usia parubaya itu, Pak Paul. Masa parubaya yang biasanya melingkupi usia 40 hingga 60 tahun seringkali dipanggil sebagai masa pubertas kedua. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang ada yang namanya pubertas kedua? Nah, kata pubertas itu sendiri sebetulnya mengacu kepada masa remaja. Dan memang masa remaja seringkali itu dikaitkan dengan masa pergolakan. Kenapa kok kita katakan masa remaja, masa yang syarat dengan pergolakan? Sebab memang terjadi begitu banyak perubahan pada masa remaja. Dan perubahan-perubahan itu akhirnya juga menimbulkan gejolak-gejolak. Ya, secara biologis misalkan. Pada masa remaja mulai berfungsilah ya hormon-hormon seksual kita. Sehingga akhirnya gairah seksual meninggi. Dan karena kita sebelumnya tak pernah hidup dengan gairah seksual, sekarang hidup dengan gairah seksual, kebanyakan remaja tidak mengerti, tidak tahu bagaimana menghadapi gejolak-gejolak seksual ini. Secara fisik juga terjadi perubahan, tubuhnya membesar, mulai terjadi perubahan-perubahan juga. Kadang-kadang mereka tak tahu bagaimana mengatasi perubahan ini. Anak gadis yang tidak pernah mengalami menstruasi, sekarang mengalami menstruasi. Mereka juga kadang-kadang kaget dan takut, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Belum lagi ketertarikan terhadap lawan jenis, sebelumnya tidak pernah merasakan adanya getaran-getaran ini, sekarang merasakan getaran-getaran ini. Segala macam hal terjadi pada usia remaja, sehingga akhirnya menimbulkan gejolak. Nah, pada usia 40 hingga 60 tahun, sebetulnya ada kesamaan dengan remaja dalam pengertian terjadi banyak perubahan juga. Meskipun perubahannya sebetulnya bertolak belakang dengan apa yang terjadi di usia remaja. Terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan perubahan fisik. Kalau saya boleh memanggil ya pada masa remaja, perubahan itu adalah perubahan yang bersifat pertambahan. Pada usia parubaya, perubahan yang terjadi sebetulnya lebih merupakan perubahan penurunan. Yaitu penurunan kapasitas. Ya, kapasitas kita sebagai seorang manusia. Kemampuan-kemampuan kita yang tadinya sekuat apa, sekarang mulai melemah. Ya, daya tahan kita yang tadinya sekuat apa, sekarang mulai melemah. Termasuk juga dalam hal seksual. Ya, dalam hal kemampuan seksual kita. Fungsi seksual masih ada, tapi sebetulnya gejolaknya tidaklah seintens pada masa-masa remaja. Namun, kenapa kok masa 40 hingga 60 ini nih masa yang rentan terhadap masalah? Karena perubahan itu terjadi. Dan terlalu banyak juga perubahan yang terjadi. Sehingga akhirnya dalam banyaknya perubahan itu muncullah gejolak-gejolak. Nah, dalam gejolak-gejolak itu kalau kita tidak mawas diri, kita akan mudah hanyut dan jatuh. Bahkan bisa jatuh ke dalam dosa. Iya. Pada usia seperti itu kadang-kadang terutama seorang pria itu dinilai itu nampak genit gitu Pak Paul, nampak agak berlebihan gitu. Apa memang seperti itu Pak? Seringkali mereka dinilai agak genit ya, memperhatikan penampilannya kok seperti anak remaja, anak muda dan sebagainya. Karena mereka ingin mempertahankan diri tetap muda. Mereka sebetulnya mungkin sekali ya, tak mempunyai niat untuk tampil genit. Tidak. Namun, mereka mencoba mengurangi laju proses penuaan. Mereka tidak ingin terlalu cepat tua. Maka mereka berolahraga dengan lebih giat.
menjaga makan dengan lebih berhati-hati. Kadang-kadang mulailah memakai lotion-lotion tertentu, bukan hanya wanita, tapi juga pria. Rambut dicat, sekarang bukan hanya wanita, pria pun juga mengecat rambut dan sebagainya. Nah, itulah seringkali citra yang ditimbulkan ya, sehingga mereka akhirnya dilihat kok genit nih ya, kok kayaknya seperti anak remaja saja. Tetapi sebenarnya tidak semua pria yang pada usia seperti itu menampilkan dirinya ya genit atau seperti yang tadi Pak Paul katakan, Pak Paul. Ya, tidak semuanya, sebab sebetulnya ya saya masih percaya sebagian besar sebetulnya tidak mempunyai ya niat genit. Mereka hanya ingin tampil muda ya, tidak mau hanyut oleh proses penuaan itu. Ya, berarti ada orang yang bisa menerima kenyataan bahwa dia sudah semakin tua, atau sebaliknya ada sebagian orang yang tidak bisa menerima itu gitu, Pak. Betul. Nah, ada yang memang bisa menerimanya, ada yang tidak bisa menerimanya. Yang tidak bisa menerimanya seolah-olah tuh akan berkelahi melawan proses penuaan itu. Sedangkan yang bisa menerimanya seolah-olah mereka berselancar ya di gelombang dan hanya mengikuti sajalah gelombang itu. Nah, yang melawan dan berkelahi seringkali itu rentan terhadap masalah jadinya. Karena mereka tidak bisa menerima proses penuaan, kadang-kadang jadinya ya mereka jatuh ya ke dalam dosa. Mereka ingin membuktikan mereka masih tetap prima, masih tetap bisa menawan hati lawan jenis, sehingga akhirnya rentan terhadap godaan. Bukan saja digoda, tapi kadang-kadang mereka yang secara aktif menggoda ya, agar mereka bisa mendapatkan lawan jenis yang lebih muda. Tapi yang bisa menerimanya, akhirnya mereka bisa melewati masa parubaya ini jauh dengan lebih mulus. Ya, faktor finansial itu juga memberikan pengaruh yang cukup besar pada usia-usia seperti itu, Pak Paul. Jadi dengan mereka memiliki sejumlah dana yang cukup, mereka bisa berulah yang aneh-aneh gitu tuh. Itu sebabnya Pak Gunawan, banyak orang berkata, suami saya waktu masih miskin tidak banyak ulahnya. Sekarang sudah jaya, banyak ulahnya, banyak masalah. Seringkali itu terjadi memang. Ya, saya nggak bisa salahkan sampai-sampai orang mempunyai ya konsep seperti itu. Orang yang mempunyai kemapanan ekonomi ya akhirnya merasa lebih percaya diri. Lebih percaya diri sehingga lebih berani untuk berelasi dengan lawan jenis. Kalau sebelumnya dia takut penolakan ya. Sekarang tidak lagi takut penolakan karena dia tahu dia mempunyai sesuatu yang bisa ditawarkan kepada lawan jenisnya ini nih. Nah, akhirnya lebih berani, lebih mudah juga jatuh ke dalam dosa. Dan ya kita tidak bisa sangkali karena sekarang ada uang, dia bisa mengongkosi kehidupan yang di luar pernikahan ini, mengajak orang pergi kemana lah, itu semua kan memerlukan biaya. Dulu mungkin mempunyai keinginan tapi tak punya uang. Sekarang mempunyai keinginan, mempunyai uang, dan mempunyai orang yang tersedia di depan matanya, yang memang ya tidak berkeberatan untuk diajak senang-senang dengan dia. Iya. Kenapa justru pada usia seperti itu banyak anak-anak muda, itu gadis-gadis itu yang mendekati pria seperti ini, Pak Mas? Sebetulnya ada dua ya saya kira ya penyebabnya. Yang pertama adalah dalam batas yang lebih wajar, perempuan menginginkan kemapanan, ketentraman, pengayoman. Nah, tidak bisa disangkal, ini semua lebih bisa ditawarkan oleh pria-pria yang memang usianya lebih tua, ya, sehingga akhirnya mereka tergoda ya untuk mendapatkan kemapanan itu, ketentraman itu dari pria-pria ini. Yang kedua adalah saya kira lebih bersifat psikologis, yaitu mereka menginginkan figur papa dalam hidup mereka. Ada yang mungkin terhilang figur papa waktu masa-masa pertumbuhannya, kurang mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Nah, akhirnya mereka mudah sekali tertarik kepada pria yang lebih tua ini, yang kok sangat memperhatikan mereka. Ya, ini sebetulnya juga bisa terjadi kebalikannya, Pak Gunawan, yaitu pada wanita yang lebih tua. Ada sebagian pria memang gandrung dengan wanita yang lebih tua. Kenapa? Sebab ini adalah pengganti ibu mereka, atau ya pelestarian figur ibu, ya. Dirawat, disayangi, dimanja oleh para wanita yang lebih tua ini.
Nah, akhirnya memang terjadilah sebuah simbiosis. Yang muda mendapatkan pengganti ibu atau ayah mereka, yang tua bukannya mendapatkan figur anak, bukan, mendapatkan figur penghibur dan juga yang membuat mereka jadi lebih bergairah dalam hidup, merasa diri lebih muda, masih tampil menawan. Nah, akhirnya ya saling menguntungkanlah seperti itu. Iya. Bapak, tidak semua orang itu pada usia-usia parubaya itu mengalami sukses secara finansial, Pak Paul, ya. Bahkan mengalami kebangkrutan itu juga terjadi pada usia-usia seperti itu. Nah, ini sampai sejauh mana dampaknya di dalam pubertas kedua ini, Pak Paul? Dampaknya biasanya sangat besar, Pak Gunawan. Kalau kita mengalami kebangkrutan, ya, PHK, pekerjaan, pada usia kita masih di bawah 40 tahun, kita itu tuh masih bisa ya berkata, oh, masih ada kesempatan. Saya akan mencoba pekerjaan ini, saya akan memulai usaha ini, saya akan melamar ke sana ke sini dan sebagainya. Namun, kalau kita sudah berusia misalkan pertengahan ya, 50 tahun dan sebagainya, kita akan menyadari satu fakta, bahwa lapangan pekerjaan makin mengecil, bukan makin membesar. Memang ya untuk sebagian orang yang mempunyai pengalaman sangat bagus, ya, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang juga bagus ya setelah misalkan diberhentikan atau apa. Namun sebetulnya posisi tinggi itu tuh, posisi-posisi puncak itu makin sedikit. Karena kita tahu ya seperti kerucut ya Pak Gunawan, yang di bawah itu banyak, yang di atas tinggal sedikit sekali. Nah, jadi hanya sedikit orang lah yang kalau diberhentikan mempunyai kesempatan mendapatkan pekerjaan puncak seperti itu. Mayoritas adalah kalau diberhentikan pada usia parubaya akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Dia buka koran, dia melihat lowongan pekerjaan, hampir semuanya menulis batas usia 30 tahun, 35 tahun. Saya belum pernah melihat rasanya ya lowongan pekerjaan yang berkata batas usia 60 tahun. Ya tidak ada rasanya sih ya. Jadi memang kalau kita ya mengalami kebangkrutan atau pemberhentian pada usia parubaya, itu dampaknya berat sekali Pak Gunawan. Karena kita tahu ya, kesempatan kita memulai lagi itu hampir tidak ada. Jadi tidak jarang orang akhirnya putus asa. Ada yang mengalami depresi berat. Jadi akhirnya itu mempengaruhi kehidupan emosionalnya, goyang, mudah sekali marah, mudah sekali akhirnya bereaksi keras terhadap orang-orang yang ingin memberikan bantuan atau memberikan nasihat. Tidak mudah terima ya saran-saran dari pasangannya, dianggap ini melecehkan dia dan sebagainya. Nah, inilah gejolak-gejolak negatif yang terjadi pada orang usia parubaya jika mengalami kebangkrutan secara ekonomi. Tapi mungkin enggak, Pak Paul, orang ini malah bertindak agresif menunjukkan bahwa walaupun usianya sudah lanjut, itu masih kuat gitu. Seperti yang tadi kita bicarakan. Bisa saja dia akan mencoba ya untuk menunjukkan dirinya masih gagah, masih kuat, masih bisa bekerja dan sebagainya. Dan kalau memang ada kesempatan, dia bisa ya mengembangkan usaha yang baru, baik sekali, bagus sekali. Namun sekali lagi saya harus akui bahwa lapangan pekerjaan bukannya membesar, sudah mengecil banyak sekali. Berarti apa? Cukup banyak saya kira yang akan justru mengalami depresi ya. Mengalami kejatuhan moral. Mempunyai bukannya semangat, tapi justru ya keputusasaan. Benar-benar tahu ya tidak ada lagi nih harapan buat saya memulai sesuatu yang baru. Ya, dan biasanya orang-orang ini cenderung untuk melarikan diri ke minuman keras, ke pelacuran dan sebagainya, Pak Bos. Bisa ya. Nah ini nih memang mudah sekali terjadi pada orang yang pertama hubungannya dengan Tuhan tidak terlalu kuat, sehingga mereka gagal berserah kepada Tuhan. Akhirnya mereka beranggapan Tuhan tidak mendengarkan doa saya sudah berdoa memohon Tuhan membukakan jalan, tapi jalan tetap tertutup. Malah tetap buntu. Nah, bagaimanakah saya bisa melanjutkan? Sedangkan pada usia parubaya, sebetulnya kebutuhan keluarga meningkat berkali lipat. Dulu mengeluarkan uang untuk anak masuk kelas 0 atau TK atau SD. Sekarang anak-anak sudah
perguruan tinggi. Masuk perguruan tinggi, biaya biasanya lebih besar lagi daripada masuk TK atau SD. Belum lagi keperluan-keperluan untuk menyokong anak, ya, memberikan kendaraan untuk dia dan sebagainya. Dan nanti anak itu menikah, jadi benar-benar kebutuhan ekonomi membesar pada usia parubaya. Kalau di saat itu kita mengalami pemberhentian hubungan kerja, wah itu memang akan bisa menimbulkan dampak besar. Ya, tetapi potensi untuk berselingkuh itu masih tetap ada gitu Pak Pol ya? Ada, karena kita bisa-bisa berpikir pendek Pak Gunawan pada masa krisis. Orang dalam masa krisis cenderung, kalau nggak kuat-kuat dalam Tuhan, cenderung memunculkan sisi terburuknya. Itu tuh manusia. Dalam masa krisis, kalau seseorang tidak dekat dengan Tuhan, dia malah memunculkan sisi terburuknya. Nah, misalkan dia pernah tergoda ya, sebelum-sebelumnya juga, tapi tidak melakukan apa-apa karena hidup dalam Tuhan dan kehidupannya relatif juga mapan. Nah, sekarang mengalami kejatuhan ekonomi. Berdoa, tapi kok Tuhan tidak membukakan jalan seperti yang diharapkan. Nah, pikiran bisa pendek. Sehingga keinginan ya untuk misalkan berzina dengan perempuan lain sekarang benar-benar tak terbendung. Karena daya tahan kita sudah runtuh. Kita tiba-tiba merasa tak peduli lagi lah. Apa yang Tuhan katakan, apakah ini berkenan apa tidak kepada Tuhan, kita tidak peduli lagi. Yang penting adalah kita mendapatkan kelegaan sesaat. Kita tahu ini fana, kita tahu ini tidak akan mengobati apa-apa. Tapi daripada kita hidup terus-menerus dalam penderitaan dan keputusasaan, kita mau menyegarkan diri sejenak untuk lebih bisa senang. Dan akhirnya kita melakukan perzinahan dengan orang lain. Berarti dia tidak berani menghadapi kenyataan hidup yang sebenarnya, bahwa dia sedang bangkrut itu Pak Pol. Betul, dan memang saya harus akui ini pukulan yang berat, bukan pukulan yang ringan. Itu sebabnya mereka meskipun tadinya kuat, bisa-bisa pada saat-saat seperti ini merasa diri sangat lemah sekali. Sangat lemah. Nah, tadi saya katakan faktor pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan dengan keluarga sendiri Pak Gunawan. Kalau dia mempunyai hubungan yang kuat dengan keluarganya, maka keluarga ini menjadi salah satu sumber kekuatannya. Ya, apalagi kalau dia dekat dengan Tuhan. Tuhan menjadi sumber kekuatan dia yang terutama. Dia dekat dengan keluarga. Keluarga menjadi sumber kekuatan dia nomor 2. Yang bisa memberi dia semangat lagi untuk tidak putus asa. Memberikan dukungan kepadanya sehingga dia nggak merasa disingkirkan oleh keluarga. Jadi dengan kata lain, penting seseorang memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya. Sehingga kalaupun dia mengalami krisis pada usia parubaya, keluarga menjadi penopangnya. Tapi sebaliknya, kalau hubungannya dengan keluarga memang dari dulu tidak baik, nah pas menghadapi krisis, dia tidak lagi bisa mendapatkan kekuatan dari keluarga. Malah mungkin dia mencurigai keluarganya membuang dia. Meremehkannya, tidak lagi menganggap dia. Nah, justru tambah sering marah. Tambah sering marah, keluarga makin susah dekat dengan dia. Hubungan makin terputus. Dia makin sendirian. Berarti apa? Dalam kesendirian, dalam perasaan kok saya dibuang, tak lagi dihargai. Dia mudah sekali mencari orang lain yang bisa mengertinya, yang bisa menyejukkan gejolak hatinya, yang tetap masih bisa menghargainya. Maka pada usia ini, kalau kita mengalami kejatuhan dan kita tak dekat dengan keluarga, wah kita rentan sekali terhadap godaan. Ya, karena itu juga perceraian seringkali terjadi pada usia-usia seperti itu, Pak. Betul sekali, betul sekali. Karena memang akhirnya kita berkata, ya apalagi yang harus saya harapkan, apalagi yang harus saya sandarkan. Keluarga sendiri pun tak lagi mau dekat dengan saya. Kita merasa sudah disingkirkan dari keluarga. Dan orang inilah yang bisa mengerti saya sekarang. Nah akhirnya kita mulai melepaskan diri dari keluarga kita dan lebih dekat dengan orang ketiga itu. Ya, dan pada usia seperti itu, Pak Pol, rasa tanggung jawab itu rasanya berkurang gitu, Pak Pol ya? Biasanya itu yang terjadi karena
pada usia itu anak-anak tak membutuhkan kita seperti waktu mereka masih kecil. Dan orang tua kita, kalau kita udah berusia 50-an tahun, masih mungkin ada yang hidup ya usia 80 tahun, tapi sebagian juga sudah tidak ada lagi. Kita akhirnya tuh tidak merasa harus bertanggung jawab kepada orang tua, karena mungkin sudah tua sekali atau tidak ada lagi. Anak-anak tidak lagi membutuhkan kita. Kadang-kadang dalam suasana tidak lagi bertanggung jawab, nah kita bisa berpikir pendek. Berpikirnya pokoknya yang penting kepuasan sesaat. Tidak peduli lagi lah anak nanti pikir apa, nanti orang tua pikir apa. Yang penting sekarang saya senang. Saya hanya hidup sekali, ya. Tinggal berapa tahun lagi saya akan mungkin meninggal dunia. Kenapa tidak saya nikmati hidup ini? Nah, akhirnya sebagian orang tergoda dan malah jatuh ke dalam dosa. Nah, apa saran Pak Pol terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan seperti ini, Pak Pol, pada usia parubaya ini, Pak Pol? Nomor satu adalah dia mesti datang kepada Tuhan apa adanya. Saya garis bawahi apa adanya karena ini Pak Gunawan. Jangan mencoba untuk menutupi keterbatasan kita. Jangan mencoba membuktikan diri bahwa saya itu tuh masih hebat. Jangan mencoba menyangkali fakta. Terimalah, akuilah apa adanya di hadapan Tuhan. Dan mintalah pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, datanglah kepada keluarga kita apa adanya. Ada orang yang defensif, tidak bersedia menceritakan kesulitannya, kelemahannya, tidak mau meminta pasangan atau keluarganya untuk mendukungnya. Dia selalu anggap dirinya kuat, sebab dari dulu dia kepala, dari dulu orang takut kepadanya, dan dia merasa disitulah letak penghargaannya. Nah sekarang, dia harus meminta bantuan kepada keluarganya, dia tidak mau. Dia sudah mempunyai keangkuhan. Nah, tetap mau memerintah, tetap mau galak, padahalnya dia sudah dalam keadaan yang sangat lemah. Itu makin memperburuk situasi. Jadi saran saya yang kedua adalah datanglah kepada keluarga apa adanya. Ya, jangan gunakan kenangan-kenangan lampau sebagai kesombongan kita. Jangan. Dan jangan cepat curiga bahwa pasangan kita atau anak kita tidak lagi memandang kita, sedang melecehkan kita karena sekarang kita tak lagi sejaya dulu. Jangan. Datanglah kepada mereka apa adanya. Kita memang perlu bantuan mereka, ya. Dengan rendah hati kita meminta bantuan mereka. Dan saya percaya kalau kita datang dengan kerendahan hati seperti itu, justru mereka lebih ingin menolong kita. Ya. Di samping kerendahan hati, mungkin faktor kesabaran itu penting juga untuk dimiliki gitu, Pak Pol. Saya setuju, Pak Gunawan. Kesabaran untuk bertahan dan kesabaran untuk melewati lembah yang kelam ini. Karena saya juga nggak mau memberikan harapan kosong ya. Wah nanti semuanya akan beres, jangan khawatir. Saya tidak berani berkata begitu. Ada orang yang mengalami kejatuhan ekonomi pada usia 50-an tahun, harus terus hidup dalam ya status yang berubah itu untuk waktu yang panjang. Mungkin sampai anak-anak mulai besar, anak-anak bisa bekerja sehingga bisa menaikkan taraf kehidupan, barulah ada perbaikan. Tapi bisa jadi sampai tua tetap tidak punya pekerjaan lagi yang tetap. Nah, terimalah, lewati lembah kelam itu. Tapi ingat, Tuhan kan sudah berjanji, Dia akan terus berjalan bersama kita, bahkan melewati api, melewati air, melewati lembah yang kelam itu. Iya, Pak Pol, di dalam hal ini, peran keluarga, baik istri maupun anak, ataupun kalau istri yang mengalami juga peran suami, itu sangat penting, saya rasa Pak Pol. Sangat penting sekali dan mesti memang peka, Pak Gunawan. Ya, kita ini nih harus menyadari bahwa pasangan kita yang mengalami kejatuhan, ya, secara ekonomi, itu peka, sensitif sekali. Jadi kita juga mesti ya sensitif lah. Jangan sampai kita itu ngomong terlalu menekan, menusuknya. Misalkan salah satu ini ya yang seringkali muncul. Perkataan seperti, kamu kok nggak mau berusaha lagi? Nah itu tuh biasanya tuh sangat menampar ya. Sangat benar-benar menjatuhkan semangat orang yang sedang dalam keadaan terpuruk. Sebab dia tentu saja mau bangkit. Tapi ya memang sudah susah udah umur seperti itu. Kecuali dia punya modal yang besar, dia bisa memulai usaha yang baru. Tapi berapa banyak sih orang yang mempunyai modal besar dan bisa memulai sesuatu yang baru? Itu kan sedikit.
Jadi jangan sampai yang muncul ngomongan seperti itu. Kamu kok nggak mau berusaha? Kamu kok enak-enakan aja? Nah, ya berilah dorongan. Ajaklah berdoa, ya. Teruslah munculkan hal-hal yang positif. Ajak dia berjalan, ajak dia pergi. Ya, dengan kata lain, cobalah menjalani hidup senormal mungkin. Dan cobalah berhemat, cobalah untuk mengeksplorasi kemungkinan yang lain yang mungkin kita tak pernah pikirkan. Namun yang penting bersama-sama hadapi masa-masa sulit ini. Ya, berarti Pak Paul ya, pada usia parubaya itu orang yang sukses secara finansial maupun yang gagal itu mengalami masalah yang sama beratnya. Bisa-bisa sama beratnya Pak Gunawan. Jadi kita mesti berhati-hati di masa-masa ini. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang memang mengatakan dengan tegas ya, yaitu Charles Swindoll, bahwa pada masa sukses orang rentan jatuh. Ya, pada masa sukses orang mudah sekali jatuh. Dan saya tambahkan lagi, pada masa susah pun orang rentan jatuh. Karena pada masa susah orang cenderung berpikir pendek. Gitu. Ya. Nah, pada masa seperti ini Pak Paul ya, kan firman Tuhan itu yang menjadi pegangan yang kuat itu Pak Paul. Nah, Pak Paul sampaikan firman Tuhan bagian yang mana ini? Saya akan berikan Filipi pasal 4 ayat 11 hingga 13 kepada para pendengar kita yang mungkin sedang mengalami kejatuhan ekonomi pada usia parubaya. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Paulus menekankan bahwa kemampuannya dia bisa hidup dalam segala keadaan bukanlah dari dirinya sendiri. Kemampuan itu berasal dari Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Jadi setiap hari datanglah kepada Tuhan. Mintalah kekuatan itu untuk satu hari ini saja. Untuk satu hari ini saja. Ya, biarkanlah Tuhan yang memberikan topangan kekuatan itu kepada kita. Ya, Pak Paul, terima kasih untuk perbincangan yang menarik ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunardi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pubertas kedua, mitos atau realitas. Bagian yang kedua yang merupakan kelanjutan dari perbincangan kami pada kesempatan yang lalu. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan